Tentunya kami ucapkan terima kasih. Jauh kami datang disambut sudah sangat terjun masih disuruh dan disuruh Tuhan menyampaikan hajat dan maksud dalam bicara. Kenapa ada pantun di orang Melayu? Yaitu dia pantun merupakan alat komunikasi bagi orang Melayu. Bang, bisa dijelaskan filosofi pantun sebagai kebudayaan adat Melayu? Pantun itu di orang Melayu adalah cara berkomunikasi. Kalau kita sekarang ini kan langsung nih bicara, misalnya untuk menyampaikan suatu hal, ingin bertanya, ingin mengungkapkan sesuatu, ingin marah. Kalau kita langsung. Nah, di zaman dulu di orang Melayu itu cara menyampaikannya melalui pantun, termasuk menyampaikan rasa, baik itu rasa cinta, marah dan lain-lain. Jadi secara singkat, kenapa ada pantun di orang Melayu? Yaitu dia pantun merupakan alat komunikasi bagi orang Melayu. Makanya dia masuk ke dalam tradisi lisan. Itu singkatnya. Kalau kita bicara panjangnya lagi, ada mulai dari awal sampai akhir gak cukup nih. Tapi intinya adalah bahwa pantun itu alat komunikasi orang Melayu. Itu yang paling jelas untuk filosofisnya. Nah, untuk pantun di acara pernikahan atau pertunangan itu apakah wajib atau asal-usulnya itu gimana, Bang? Oke, kalau kita bicara tentang pantun di dalam adat majelis perkawinan. Nah, kita kembali lagi ke filosofis awalnya bahwa alat komunikasinya orang Melayu itu adalah pantun. Dari pantun merupakan alatnya. Jadi ketika menyampaikan sesuatu, menyerahkan tepak sirih dan lain-lain, orang tak langsung ini tepak sirih saya serahkan, tetapi melalui santunnya bahasa itu, melalui pantun. Pantun itu kan kata-kata yang tersusun di dalam santunnya. Nah, jadi menyampaikannya memang melalui pantun-pantun. Terus bagaimana dia menjadi sebuah alat komunikasi di dalam majelis adat yang penuh dengan sopan santun. Karena secara singkat lagi ada orang bilang pantun itu adalah sopan dan santun. Atau ada yang bilang juga pantun itu adalah penuntun, seperti itu. Jadi dengan bahasa-bahasa yang baik. Misalnya dalam menyerahkan tepak sirih, orang tidak langsung nih, ini tepak sirihnya saya serahkan ke awak, tapi melalui pantun. Misalnya kalau kata orang kuat sungguh angin utara, ombak kian nampak memutih. Sebelum kami lanjut bicara, kami hantarkan setepak sirih. Nah, kayak gitu. Jadi disampaikan melalui bahasa yang sopan. Berarti dari perkawinan sama pertunangan itu sama ya? Sama, itu kan majelis adat. Jadi dia ada adat meminang. Di Melayu itu kan itu proses pernikahan ya. Dalam orang Melayu bermacam, mulai dari merasi atau mangin-angin, ada merisi, meminang, sampai mengantar belanja, dan sampai nanti menikah serah terima kan. Kalau di pernikahan itu serah terima. Kalau di meminang, penyampaian hajat dan maksud bahwa datangnya seseorang itu untuk meminang. Nah, penyampaiannya melalui pantun. Misalnya biasanya tuh kalau boleh kami bertanya, misalnya biasanya kalau ada batang cendana nampak berputik. Kalau boleh kami bertanya ke taman bunga di taman, bolehkah kami petik? Itu melambangkan bahwa dia hendak meminang, menyunting si bunga. Itu disampaikan dalam bahasa pantun. Kayak gitu. Untuk ritual pantun atau bisa dibilang langkahnya, misalnya kalau untuk perkawinan, pertunangan dengan yang acara lain itu berbeda nggak? Bahasa atau diksi ya, diksi-diksi yang dipilih di dalam majelis adat dengan majelis di luar atau dengan perhelatan tarung pantun itu diksinya berbeda karena tingkat bahasanya lebih tinggi di majelis adat, karena majelis adat itu kan tidak bisa sembarangan ya. Kalau misalnya dia betul-betul dipilih diksi-diksi yang sopan, yang tidak melanggar norma-norma. Sebenarnya pantun Melayu itu penuh kesopanan dan norma, cuman ada lagi bahasa yang lebih tinggi gitu. Jadi di dalam sebuah majelis adat dengan di luar kita berbicara itu beda, ada perbedaan, yaitu perbedaan diksi, diksinya lebih tinggi lagi. Perbedaannya itu saja. Secara pantun tetap dia AB-AB, tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan. Iya, satu bait tetap 4 baris. Tapi pantun itu kan sebenarnya ada pantun Karmina, ada pantun yang 4 bait, satu bait 4 baris, ada talibun. Pada umumnya di Melayu itu mengenal pantun yang satu bait 4 baris. Ada juga orang pakai talibun, tapi kalau kata Peramli jarang-jarang. Jadi yang biasa abang pakai itu yang mana? Kalau saya satu bait 4 baris. Ya, itu yang pantun 4 kerat kata orang Melayu. Nah, saya lebih menggunakan dan lebih intens di situ. Berarti itu suatu sunnahnya, atau ibarat kalau kata Islam itu sunnah kalau dalam perkawinan pernikahan itu ya Pak ya? Malah bukan sunnah ya, kalau saya mengatakan ini hal yang wajib.
dalam majelis adat. Meskipun dia tadi gini, kalau menurut saya pribadi, ini pendapat saya pribadi, di dalam serah terima pengantin, ini kita bicara adatnya ya. Adatnya adalah serah terima pengantin. Nah, yang utamanya, yang wajibnya dulu, yang paling wajib itu kita memahami adatnya dulu. Baru bicara pantun bagi saya juga wajib ya, karena orang Melayu menyampaikan sesuatu dengan pantun, dengan tadi alat komunikasinya pantun. Jadi kalau dibilang sunnah, mungkin ada yang berpendapat seperti itu. Kalau saya bilang termasuk wajib, karena kita tetap melestarikan bagaimana komunikasi yang benar, bagaimana komunikasi aslinya orang Melayu. Kayak gitu. Jadi setelah ngerti adat, ngerti adab, baru ngerti pantun. Nah, gitu. Tadi kan abang ada bilang nih kalau mau berpantun itu kalau dalam pernikahan atau pertunangan itu kayak ada penyerahan tepak siri. Nah, bisa dijelaskan nggak apa-apa aja sih biasanya di tepak siri itu, Bang? Tepak siri itu ada beberapa unsur. Jadi di dalamnya ada daun sirih, di dalamnya ada kapur, ada gambir, ada pinang, ada tembakau. Nah, semua ini menjadi satu kesatuan di dalam setepak sirih. Nah, tepak sirih ini melambangkan bahwa ketika kita datang ke seseorang membawakan itu ya sebagai tanda bicara kita, tanda mata kita. Kalau orang itu mau menerima, berarti kita boleh nih melanjutkan bicara yang selanjutnya. Tapi kalau misalnya ditolak, dia tidak mau mencicip, biasanya setelah diserahkan kita akan persilakan, silakan dicicip atau dirasa. Nah, kalau dia mencicip dan merasa, berarti kita boleh lanjut bicara. Kata orang, kalau kelopak ujungnya lancip, maka sayang tertiup angin utara. Sirih setepak sudah dicicip, boleh tuan lanjut bicara. Nah, itu di dalam adatnya seperti itu. Tapi kalau dia menolak, berarti kita tidak boleh melanjutkan hajat dan maksud yang selanjutnya. Berarti dia tak mau nih bicara sama kita. Nah, kayak gitu. Berarti dalam tepak sirih itu isinya sirih aja dong, sirih. Ada sirih, kapur, gambir, pinang, dan juga tembakau. Bisa dijelaskan sedikit? Kalau sirih itu melambangkan hati yang bersih. Sirih ini salah satu tanaman yang hebat. Kenapa begitu? Dia menjadi, kalau orang bilang makan sirih mengenyang tidak, tapi dapat menjadi obat. Itu bahasa orang adatnya. Dia berbilang rasa. Nanti coba rasa daun sirih, itu berbilang rasa. Di dalamnya ada pahit, ada getir, ada peda kata orang Melayu, ada manisnya. Jadi berbilang rasa di dalam setepak sirih itu. Dan secara ilmiah, sirih itu dia antioksidan. Nah, itu sangat baik. Mungkin itu zaman dulu kenapa orang memilih sirih di dalam itu. Dia antioksidan atau anti racun. Yang kedua ada kapur. Kapur itu melambangkan hati yang jujur. Gambir itu melambangkan niat yang khabir, niat yang besar. Orang datang dengan niat yang besar. Pinang itu budi baik nak dikenang-kenang kata orang. Tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Jadi itu ada masing-masing ada maknanya. Itu dalam setepak sirih. Kalau kacip itu untuk membelah pinang. Tapi biasanya orang sudah membelah-belahnya juga meskipun ada kacipnya. Kayak gitu. Baik. Terima kasih kepada Bang Anaziran. Terima kasih. Mau jadi narasumber kami. Iya. Semoga silaturahmi ini nggak terus sampai sini. Semoga yang kalau salah satu dari kami ada yang punya hajat bisa undang Bang Anaziran ya. Amin. Yang jelas tetap santun di dalam pantun. Ya, itu pesan saya. Boleh kasih pantunnya Bang? Jadi apa tanda sebatang kayu tentu dia disusun beruntun. Apa tanda orang Melayu sedikit banyak tentu berpantun. Terima kasih ya Bang. Sama, terima kasih. Baik, ini salah satu ruangan alam perkawinan Melayu dan juga kita udah lihat dari ruangan Tanjung Pinang Kota Bermula sampai terakhir di ruangan alam perkawinan Melayu. Ini salah satu antaran dan juga ini bunga manggarnya dan bunga telurnya, dan ini salah satu yang dibilang Pak Al tadi, salah satu daun sirih, gambir, dan tembakau. Dan yang sana suasana proses perkawinan Melayu yang berpantun tadi antara pihak dari laki-laki dengan perempuan, dan ini salah satu baju pakaian sehari-harinya, dan itulah namanya untuk pakaian perempuan itu tudung mantunya. Bakti bubur kenali terbang melayang sampai ke petang. Saya membawa Raja Sehari sampai di sini. Kenapa dia datang? Oh, Raja Sehari dibawa datang sini, kenapa dia datang? Tuan memang nampak tajamnya pedang. Kalau nampak memang tajamnya pedang, jangan buat untuk mengerat. Tuan hamba datang bukan dihadang, hanya masuk pakailah syarat. Oh, pakai syarat. Tuan hamba. Ya, akan tetapi nampak bulan terang di waktu subuh. Betul. Banyak orang mengenang emas. Nampaknya kami dah siapkan tempat yang teduh. Mengapa pengantin dibiar berpanas? Oh, kenapa pengantin dia panas? Saya ada pisang, ada nanas. Saya sudah dibeli orang di Pulau Peningat. Kenapa pengantin
punya panas. Saya. Payung yang ada di tipis angkat. Oh, macam gitu. Tersebab termasuklah kembali Oh, lagi. baik, kalau jangan.